Kembali kepada rutinitas Rabu pagi, yaitu tentang bagaimana kita melaksanakan sholat yang akurat, tajam, dan terpercaya. Tapi akan saya ulangi secara singkat dari awal bahwa apa yang harus kita persiapkan setelah melaksanakan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Ternyata persiapan akan menghadap Allah itu tidak hanya dengan melaksanakan syarat lahiriah dan juga syarat rukun, tapi juga hati harus siap, karena kita menghadapi raja dari segala raja. Kita menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menghadapi pengurus, bukan menghadapi keluarga, bukan menghadapi orang tua, karena Allah itu yang telah menciptakan semuanya. Artinya kita melaksanakan sholat itu untuk sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Simple, tidak susah. Banyak yang mengatakan pengajian ini susah, tak bisa dimengerti. Bersihkan dulu wadahnya, baru menimba ilmu. Bersihkan dulu gelas tersebut, baru kita minum air. Khawatir ada racun di dalam gelas itu. Ustadz ini ngelantur, bukan ngelantur, itu perumpamaan. Jadi kajian agama itu harus dipadukan dengan pikiran, dengan akal, sehingga pikiran yang jahat, hati yang kusam, hati yang sakit itu akan otomatis hilang oleh sholat tersebut. Itu yang diinginkan Allah. Artinya apa? Artinya Allah itu maha kasih, maha sayang. Sayang makhluk saya ini, saya ciptakan bagus-bagus. Mengapa dimanfaatkan nikmat saya itu dengan yang tidak baik? Maka salah. Maka kerjakanlah sholat itu agar kita hilang kemungkaran dalam hati, kemungkaran dari mulut, dari mata, dari telinga. Siapa tahu kita mendengar itu salah. Itulah mulianya sholat. Dengan sholat artinya dengan sholat kita hilang. Yang awalnya bermaksiat akan berkurang. Tak mungkin berhenti sekaligus, tidak. Yang awalnya iri, yang awalnya dengki, dengan sholat itu alhamdulillah insya Allah dengan izin Allah akan menjadi tidak hasud, tidak iri. Dengan adanya sholat itu tidak akan ada, tetap mengajak pada kebaikan dan tidak ada mengajak kepada yang tak baik. Karena di dalam Al-Fatihah kita bermohon meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Ya Allah, berikan petunjuk. Petunjuk kepada kemana? Ke Dalong, ke Sukaharja atau ke pasar? Bukan. Petunjuknya kepada jalan yang benar. Apa itu jalan yang benar? Semua jalan itu bisa dianggap benar ketika dibaca separuh, ya begitu. Ketika kajian didengarkan separuh-separuhnya, nanti ceritanya akibatnya harimaumu akan memakanmu, mulutmu harimaumu, begitu. Makanya para alim ulama menekankan, niatkan hati dengan baik, bersihkan hati dan pikiran semuanya. Barulah kita menyaring, ditimba, kemudian disaring kalau ada kekurangan.
ihdinas siratal mustaqim. So, jalan yang baik. Menurut dia baik terus jalan. Tapi oleh Allah dijelaskan satu dengan kalimat siratal ladzina an'amta. Bukan jalan sembarang jalan, yaitu jalannya an'amta, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah berikan nikmat. Siapa saja itu bukan hanya Rasul, bukan hanya Nabi. Dalam kitab Ibnu Katsir jilid pertama, awal pertama dalam surat Al-Fatihah dikatakan, siapa an'amtah itu? Siapa orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat itu ya Allah? Termasuk imam masjid, termasuk orang tua, anak mengikuti jejaknya orang tua. Kenapa? Karena wajar orang tua itu diikuti orang tua diikuti oleh anak. Karena statusnya orang tua itu telah diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawat betul-betul itu anak. Rawat benar-benar anak itu. Itu rezeki. Itu nikmat dariku kata Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru